Dan persiapan Bapak Ibu untuk yang YouTube semoga segera mulai. Yang di YouTube. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, baik yang di room maupun yang di YouTube. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, memperkaya hasanah bersama. Intinya kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Artinya dengan kita bertemu di sini atau berkumpul di sini secara virtual, baik yang di YouTube maupun di room, kita berarti dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Pada pelatihan kali ini, Bapak Ibu, kami akan mengadakan 2 kali web meeting. Yang pertama pada malam hari ini, kemudian yang kedua insya Allah besok hari Kamis, Bapak Ibu. Ya, yang akan disampaikan oleh Pak Amran Habsan, ya, sesuai dengan flyer. Kemudian pada malam hari ini saya ditugaskan atau kebagian untuk menyampaikan materi pengantar sebelum menuju ke materi pokok. Karena materi pokoknya nanti ada di bagian Pak Amran Habsan. Karena kalau saya agendakan cukup 1 kali meeting saja, khawatir saya kurang maksimal karena banyak yang harus dikerjakan. Nah, dalam web meeting pertama ini nanti kita mempersiapkan atau mengetahui grand design dari kegiatan pembuatan media pembelajaran berbasis Android dengan Xpring ini. Nah, saya yakin juga sudah ada atau mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu yang pernah menggunakan Xpring untuk membuat media pembelajaran. Sudah cukup familiar sekali penggunaannya, bahkan sudah cukup lama ya dikenalkan, cuma nanti kita mulai dari yang sederhana dulu. Intinya kegiatan ini kami laksanakan dari onedumain.com sebagai sarana kami atau sebagai upaya kami berbagi, ya, belajar dan berbagi. Jadi kami juga ikut belajar dan berbagi kepada seluruh Bapak Ibu yang berpartisipasi untuk memperkaya khasanah, memperkaya model pembelajaran sehingga anak didik kita tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Bahkan media massa sudah mengabarkan bahwa pandemi ini berulang tahun atau genap 1 tahun. Ya, hampir ya. Kan kalau di daerah saya itu mulai libur sekolah kalau tidak salah sekitar tanggal 16 pas hari pertama ujian nasional. Itu libur di tempat saya. Nah, mungkin di daerah Bapak Ibu juga berbeda-beda sesuai dengan resiko atau tingkat penularan COVID-19 di masing-masing daerah. Nah, tentu mereka juga sudah mulai jenuh karena harus belajar online atau daring. Nah, ini biar tidak jenuh kita perbanyak khasanah tentang membuat media-media pembelajaran. Kalau kita kembali ke 2 kegiatan sebelumnya, ya, kegiatan yang kemarin yang baru saja selesai dan belum
keluar untuk administrasinya, insya Allah nanti minggu depan atau 1 minggu mendatang, itu tentang Book Creator. Jadi membuat e-modul menggunakan Book Creator, ya, aplikasi online gratis yang bisa mengintegrasikan berbagai macam komponen ya. Ada teks, ada gambar, ada video rekaman, ada YouTube, ada GeoGebra, ada formulir online yang semua bisa masuk di situ ketika dibuka langsung jalan. Nah, ini alhamdulillah banyak sekali respon positif yang kami dapatkan dari Bapak Ibu semuanya, ya. Banyak yang senang dan tertarik menggunakan itu. Nanti Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa mencari dari channel YouTube ini, ada rekaman kegiatannya, ya, bisa dipelajari, saya yakin sangat menarik. Kemudian kegiatan sebelumnya kita membuat media pembelajaran interaktif menggunakan YouTube ya. Alhamdulillah juga responnya cukup menarik atau cukup banyak, mengingat banyak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk saling subscribe ya. Tentunya akan ada batasan atau ada rules yang harus diikuti apabila untuk saling subscribe agar tidak di-banned gitu Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum saya sampaikan tentang materi atau pemateri menyampaikan informasi pokoknya, kami perkenalkan dulu kepada Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti kegiatan kami. Nah, ini website kami on edumain.com ya, Never Stop Learning and Sharing. Bahwa Bapak Ibu juga perlu tahu, kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, goalnya lurus untuk mencari amal jariah, untuk menambah khasanah pembelajaran. Jadi, mari kita saling berbagi, siapa saja, bahkan saya akan sangat senang bila Bapak Ibu memberikan banyak masukan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan yang kita laksanakan. Ini juga ada testimoni peserta, kemudian daftar kegiatan dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu lihat dalam website kami, bisa dieksplor lebih jauh. Kami juga membuka pendaftaran kepada seluruh Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi pemateri. Silahkan mengisi pada bagian daftar ya, pemateri, kemudian pilih daftar. Kami akan sangat senang bila Bapak Ibu mau berpartisipasi dan bergabung dalam kegiatan ini sebagai pemateri Bapak Ibu. Monggo, materinya apa bebas ya. Mau konsep webinar saja atau konsep pelatihan, kami sangat terbuka. Kami juga akan menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwasanya kami ada lomba iklan layanan masyarakat dengan tema pencegahan COVID-19 dengan ketentuan dan syarat yang nanti bisa dipelajari dengan masuk ke halaman http://info.edumain.com. Ada sedikit hadiah yang kami berikan pada peserta yang mengerjakan atau mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan yang ada serta lolos dalam penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri. Nah, di sini dari deskripsi, sasaran, hadiah, syarat, ketentuan, sampai teknis lomba bisa untuk dipelajari lebih lanjut. Yang pasti nanti di tautan daftar hadir akan kami sertakan informasi ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik lomba ILM atau lomba iklan layanan masyarakat, nanti tinggal masuk dan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut dalam grup Telegram. Ya, kami sediakan grup Telegram untuk berdiskusi apabila belum jelas. Kemudian kami sediakan formulir kegiatan untuk mendaftarkan karya Bapak Ibu. Sekilas itu perkenalan dari onedumain.com dan agenda ringkasnya. Untuk minggu depan, insya Allah kita membahas tentang RPP atau LKDP. Jadi kami masih berdiskusi atau tali ulur dengan beberapa pemateri. Ya, rencana kami LKDP atau RPP ya, gitu Bapak Ibu.
Kemudian untuk malam hari ini, Bapak Ibu, materinya cukup ringan ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint karena basic dari kegiatan ini nanti dimulai dari Microsoft PowerPoint. Nah, Bapak Ibu bisa membuat modul seperti ini. Nah, kemarin yang sudah membuat menggunakan Book Creator bisa di-screenshot kemudian ditempel-tempel saja pada PowerPoint atau membuat baru. Nah, tentu di sini tidak perlu saya ulas panjang lebar karena PowerPoint ini sangat familiar dengan kita semua ya. Kita semua. Saya hanya akan menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gitu saja Bapak Ibu. Nah, yang pasti kita akan membuat e-modul, ya, e-modul. Kemudian e-spring-nya nanti yang utama digunakan untuk evaluasinya. Nah, bagaimana selanjutnya nanti biar disampaikan oleh Pak Amran Habsan. Nah, selain evaluasinya apalagi dan sebagainya nanti biar disampaikan oleh Pak Amran Habsan. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang susunannya. Jadi pertama dikonsep dulu dalam PowerPoint. Nah, susunannya bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan minimal satu pertemuan, tapi misalnya tidak satu pertemuan pun juga tidak masalah karena waktu yang cukup mepet. Yang penting kami esensinya dapat ya. Misalnya seperti Book Creator kemarin ada yang bisa buat satu pertemuan atau yang minimalis. Jadi esensinya semuanya bisa dapat. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ada covernya, kemudian ada isinya dan sebagainya. Nanti contohnya ini bisa saya berikan ke Bapak Ibu melalui tautan ya. Ini contohnya sampai di sini. Karena nanti selanjutnya akan diisi dengan e-spring-nya. Nah, e-spring-nya nanti yang menyampaikan Pak Amran Habsan. Kami juga akan memberikan ke Bapak Ibu berupa aset atau template ya, template aset. Ya. Ada gambar, ya, gambar karakter anak di sini banyak sekali ya, seperti komik dan sebagainya. Nanti kami berikan ke Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah menyimak di YouTube, atau yang bisa membuka tautan YouTube tadi di tautan deskripsi, atau di deskripsi, bagian deskripsi sudah saya berikan tautan pengunduhannya. Jadi ada di situ ada yang berupa RAR, ada yang berupa folder. Rekomendasinya saya menggunakan RAR yang diunduh, kemudian nanti diekstrak sendiri. Tapi jika kesulitan bisa yang folder, karena yang RAR itu lebih aman dari virus. Kami juga memberikan ikon-ikon modul ya, seperti ini. Seperti dalam modul saya tadi. Nanti Bapak Ibu tinggal menata saja. Nah, tidak semuanya wajib digunakan ya Bapak Ibu ya. Pilih mana saja yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu tidak menggunakan ikon yang saya berikan juga tidak apa-apa. Ya, ini cuma untuk membantu Bapak Ibu untuk mempermudah dalam pembuatannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah ini petunjuk penggunaan. Nah, kemudian ini ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Nah, ini dulu yang membuat Pak Sutriyono ya, jadi bukan dari saya sudah minta izin kepada beliau untuk saya bagi-bagikan setiap kegiatan kami yang berhubungan e-modul dan beliau izinkan. Nah, termasuk malam hari ini kami bagikan ke Bapak Ibu, semoga menjadi amal jariah Pak Sutriyono juga. Itu Bapak Ibu. Itu gambaran ringkas dari kami. Jadi nanti kami juga akan memberikan template modul PPT. Nah, di sini. Ini template-template yang Bapak Ibu tinggal ngisi saja. Nah, contoh. Nah, ini saya buka yang template modul portrait 1. Ya.
Ini saya buka seperti ini. Nah, tinggal ngisi nanti Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal ngisi. Ini sudah ada. Nah, ini mau dibuat cover atau isi atau apa, monggo silahkan. Nah, misalnya mau diedit secara keseluruhan, ini namanya diganti. Ini kan kita basicnya masih menggunakan master slide, ya. Jadi bisa diklik di bagian master slide nanti. Seperti itu Bapak Ibu, nanti misalnya saya akan memasukkan desain, ya tinggal seperti biasa, kita pilih insert picture, kemudian kita masukkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai modul sebelumnya, boleh digunakan. Nah, tidak harus menggunakan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau apalagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti book creator, konsepnya itu bisa diambil, kemudian di screenshot, ditempel-tempel juga boleh Bapak Ibu. Jadi itu konsepnya masih sama. Nah, ini misalnya saya menggunakan template ya. Saya pakai yang ikon modul. Saya mulai dari yang latar belakang, insert. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi latar belakang. Nah, susunannya bebas ya, sesuai dengan modul Bapak Ibu atau setiap Bapak Ibu menggunakan modul itu dalam kegiatan pembelajaran ya, e-modul. Nah, ini nanti akan dikonsep agar menjadi sebuah APK atau aplikasi berbasis Android. Ya. Kemudian bisa diisikan dengan cara klik, kemudian save, kemudian ini text box. Diklik di sini, nah, tuliskan latar, ya, agak hang sedikit, belakang, dan seterusnya. Latar belakang dari penulisan modul ini adalah atau menjelaskan tentang isi dari latar belakang itu. Tapi yang kita gunakan dalam book creator kemarin, karena ini dibuka menggunakan HP, maka hendaknya tulisannya lebih besar. Nah, kalau memang itu dibuka dengan komputer kan kita bisa lebih kecil ya. Nah, ini karena menggunakan HP tulisannya lebih besar, sehingga setiap halaman itu tidak perlu sangat banyak muatannya. Nah, atau disesuaikan. Gitu Bapak Ibu. Ya, susunannya tidak harus lengkap, yang penting nanti ada konsep sebuah modul ya, ada sedikit materinya, kemudian ada perkenalannya sedikit ya tentang modul tentang apa, kemudian besok kita tambah Spring ya. Tidak harus malam ini juga, tidak harus besok. Nanti kita akan berikan waktu kesempatan sampai 1 minggu mendatang ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita sharingkan atau kita pecahkan bersama-sama dalam grup WhatsApp maupun grup Telegram. Bapak Ibu yang tergabung dalam grup WhatsApp bisa masuk ke Telegram karena di Telegram pesertanya lebih banyak. Ini ada 4.000 lebih, jadi pasti sharingnya akan lebih hidup dan pengalamannya akan lebih banyak. Nah, biasanya teman-teman yang sudah lebih senior, artinya lebih banyak menggunakan ini atau sering menggunakan ini atau minimal sudah pernah menggunakan ini, bisa untuk saling membantu yang belum pernah. Jadi ini akan sangat menarik diskusinya, yang sudah pernah berjalan seperti itu biasanya. Jadi saling membantu, nah, bahkan ada yang bisa saling akrab dan bertukar ide untuk mengembangkan media pembelajarannya di sekolah masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambaran umumnya. Saya persilahkan Bapak Ibu yang di YouTube maupun di
room untuk bertanya ya Bapak Ibu, nanti akan saya baca dan akan saya jawab semaksimal yang saya bisa. Nanti kalau tidak terjawab ya kita lanjut ke grup atau saya tanyakan ke yang lebih ahli. Nah, gitu Bapak Ibu yang ada di grup maupun di YouTube, saya persilahkan untuk bertanya. Yang ada di room bisa raise hand atau tunjuk tangan, nanti saya izinkan untuk membuka mikrofonnya. Yang di YouTube silahkan untuk menuliskan pertanyaannya, nanti akan saya baca dan kita pecahkan bersama, gitu Bapak Ibu. Oke, silahkan. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Rindi Olivia. Modulnya ukuran apa? Nah, bebas. Yang penting nanti modulnya bisa kita buka atau bisa kita baca dengan HP. Karena ini basicnya APK atau Android, maka jangan terlalu kecil agar bisa dibuka dalam HP. Sebagian besar itu lebih nyaman membaca modul dengan jenis portrait. Khususnya saya ya, tapi kalau ada teman-teman yang lain mau menggunakan jenis landscape juga kami sediakan template-nya. Bahkan kami juga berikan template kartun ya di sini atau komik. Template komik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Sambil menunggu pertanyaan yang ada di room, belum ada yang raise hand, saya cari lagi pertanyaan yang ada di YouTube. Nah, bagaimana install Xpring dengan crack sampai berhasil? Mohon disediakan bantuan aplikasinya. Oke, nanti kami akan memberikan aplikasi. Kalau saya yang saya punyai ya seperti ini yang tampil di Bapak Ibu, saya menggunakan Xpring 8 yang sudah saya crack. Ya, kebetulan. Cuma kadang memang Xpring itu di beberapa perangkat agak berat ya. Ini Xpring 8. Nanti akan kami berikan ke Bapak Ibu untuk link downloadnya. Pak Amran Habsan kemarin juga sudah menitipkan untuk download Xpring 9. Ya, Xpring 9 nanti link downloadnya akan saya sertakan dalam daftar hadir. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan kami berikan link daftar hadir, link rekaman pada malam hari ini yang mungkin terkendala sinyal bisa untuk mengikuti atau menyimak ulang, dan kami juga sampaikan untuk link downloadnya. Nah, bagaimana menginstal crack dan sebagainya besok bagian Pak Amran Habsan, atau nanti yang Bapak Ibu ingin mencoba dulu, boleh ya, boleh kita pecahkan bersama dalam grup, karena kita masih ada waktu 2 hari, ya, ada waktu 2 hari sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis. Atau Bapak Ibu yang punya tutorial untuk install Xpring dibagikan ke grup juga saya izinkan. Insya Allah nanti juga akan saya buatkan ya, karena saya hanya membuat, belum pernah saya membuat tutorialnya, tapi saya menggunakan saja. Ya, di sini ada banyak sekali manfaat dari Xpring itu. Ya, ada menambahkan tool-tool yang bisa menambah komponen sehingga e-modul kita lebih hidup, gitu Bapak Ibu. Oke, saya cari lagi pertanyaan di room, sudah adakah yang raise hand? Belum. Yang di room boleh raise hand, boleh nulis ke kolom komentar. Oke. Saya masih kurang mudeng pembuatan awalnya harus dimulai dari mana ya. Pembuatan awalnya dari PowerPoint Bapak Ibu ya. Dari PowerPoint seperti biasa kita membuat e-modul, nanti akan saya berikan contoh dari saya ya, versi saya ya. Versi saya, kemudian kami berikan template-template ya.
Kami berikan template yang Bapak Ibu bisa gunakan kalau dibutuhkan. Jika tidak pun juga tidak masalah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau saya harus praktekkan satu persatu, nanti diskusi kita kurang. Nah, saya yakin PowerPoint ini adalah software atau user interface yang sangat familiar dengan kita. Oke, saya cari lagi pertanyaan dalam YouTube. Ini hanya sebatas membuat model. Oh, tidak. Jadi model atau latar belakangnya itu malah sudah kami berikan. Nah, dari Pak Ahmad Sukri. Apakah Spring-nya hanya atas membuat model saja? Tidak. Nanti model latar belakangnya ini kami yang menyediakan. Bapak Ibu bisa pakai ataupun bisa buat sendiri. Nah, iSpring-nya ini kita gunakan untuk evaluasi dan tambahan-tambahan lain. Nah, ini kan ada instruksi tambahan, ada kuis, ada simulasi, ada screen recording. Nah, untuk merekam layar ini kemudian dimasukkan ke e-modul itu, bisa ditambah YouTube, web object, kemudian flash movie, record audio, record video. Jadi hampir sama dengan book creator kemarin, hanya beda dasar konsepnya. Tapi secara umum sama dengan pelatihan kita sebelumnya, book creator. Kalau itu menggunakan online, ya langsung masuk ke webnya book creator. Kalau ini kita dari PowerPoint berangkatnya. Itu Bapak Ibu. Buat modulnya berapa halaman? Nah, ini nanti ditugas ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada batasan, yang penting konsep e-spring-nya bisa ditambahkan gitu Bapak Ibu. Syukur Bapak Ibu bisa membuat satu pertemuan dan bisa digunakan untuk anak didik langsung pas pembelajaran. Bedanya dengan book creator apa ya? Kalau book creator langsung masuk ke halaman book creator, ya langsung masuk online, mengerjakannya langsung online terus. Kalau eSpring ini kita bisa mengerjakan dulu, konsep dulu di PowerPoint. Dikonsep dulu, ditata dulu, kemudian baru dimasukkan eSpring-nya, gitu Bapak Ibu. Jadi bedanya kita bisa kerja saat offline, tidak harus online ketika kita membuat book creator kemarin. Ya, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang kemarin itu lebih ringan, tapi kita butuh kuota lebih banyak karena harus online terus. Nah, ini nanti akan sedikit lebih berat ya Bapak Ibu iSpring ini. Ya, akan sedikit lebih berat, tapi kita bisa kerja secara offline, tidak harus online terus. Gitu Bapak Ibu. Dari Pak Joko Mulyanto, dari Kutai Timur. Tujuan penggunaan eSpring apa? Akhirnya kemana? Ya, kalau sebatas yang saya tahu ya membuat e-modul yang ditambahkan tool yang ada di sini seperti video, kuis, rekaman langsung dan sebagainya. Nah, lebih jelasnya besok akan dikupas atau dituntaskan oleh Pak Amran Habsan sebagai pemateri utama, gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai pemateri pengantar saja. Saya agar Bapak Ibu ada gambaran sedikit, tidak langsung masuk ke materi pokok, gitu nggih. Pak Tatang Nasir, Pak, bagaimana cara membuat background seperti yang di layar? Nah, nanti background-nya saya kasih, Pak, Bapak Ibu. Sudah saya siapkan, nanti saya sampaikan link download-nya. Bapak Ibu tinggal menggunakan saja, kemudian merekayasa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan banyak ya. Saya berikan banyak pilihan. Ini ada yang komik. Nah, ada yang komik. Contoh yang komik ini bisa direkayasa lagi Bapak Ibu. Atau bisa diimprovisasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Ini cuma contoh. Nah, ini karakter-karakternya itu sudah kami sediakan juga di tool yang aset gambar. Nah, karakter anak. Nah, ini di sini bisa diekstrak, ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Ini berupa gambar-gambar seperti ini.
Nah, di antaranya gambar-gambar seperti ini bisa kita gunakan. Nah, ini juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita masing-masing atau sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Ya. Terutama kalau anak SD, anak TK atau SD kelas rendah ini akan sangat senang sekali kalau kita buatkan komik-komik seperti ini. Nah, ini bisa di copy paste Bapak Ibu. Gambarnya sudah PNG, bisa di copy paste. Bapak Ibu bisa menata sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau model dari modul masing-masing. Ya. Karakternya laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Yang karakter berjilbab belum ada. Kemarin pas saya kegiatan e-modul yang menggunakan Flip PDF Corporate Edition itu ada yang minta karakter yang berhijab ada enggak? Nah, saya belum ada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil juga dalam Google banyak sekali ya. Oke, saya cari lagi. Apakah dalam pembuatan modul langsung bisa pakai copy paste PowerPoint tanpa snapping tool? Ya, bisa. Nanti kan di PowerPoint itu ada cropping ya, ada cropping. Kalau karakter ini sudah PNG, sudah langsung tindih-tindih bisa. Kalau untuk memasukkan dari book creator tidak perlu di snapping tool saja, langsung di copy paste, di screenshot, masukkan. Nanti kita bisa langsung, misalnya ini saya screenshot ya. Kemudian saya masukkan ke sini. Ini ada pemotongnya atau croppingnya. Saya paste. Nah ini, kemudian saya masuk format. Nah ini ada crop. Di crop ini kita bisa potong sesuai kebutuhan. Potong-potong sesuai kebutuhan. Ya, nanti akan memperbesar kapasitas tentunya. Nah, ini saya potong segini. Nah, kan bisa. Tidak perlu pakai snapping tool, pindah-pindah ke beberapa aplikasi. Ini ada di Word, Excel, PowerPoint juga ada ya. Crop. Oke, saya cari lagi. Belum ada pertanyaan lagi. Apakah bisa dibuat dari HP? Nah, kalau Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint dari HP ya mungkin bisa. Saya sejauh ini belum pernah ya mengoperasikan PowerPoint, membuat Create dari HP belum. Kalau dari laptop kemudian saya baca atau saya buka di HP sering. Tapi kalau Create-nya dari HP menggunakan PowerPoint seingat saya belum pernah. Ya. Ya, yang ketinggalan silahkan nanti menyimak rekaman. Nanti akan saya bagikan ke grup rekaman daftar hadir dan aset-aset yang saya janjikan ke Bapak Ibu tadi. Di deskripsi YouTube ini juga sudah ada aset-asetnya ya. Nanti e-modulnya Word atau PDF ya Pak. Nah, dari Bu Titik Nurpita Dewi ya. E-modulnya nanti APK Bapak Ibu. APK itu bisa diinstal dalam HP. Jadi basisnya Android. Jadi bukan PowerPoint, bukan Word. APK. Jadi kalau kita download WhatsApp, download apapun yang dari Play Store itu kan APK. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Link presensinya nanti dalam grup ya. Ya, dalam membuat e-modulnya menggunakan laptop, tapi outputnya dalam bentuk Android dari Pak Hasan, Pak atau Ibu Hasan ya ini, Hasan Ika. Android atau laptop? Ya, kalau saya buatnya dari laptop, tapi outputnya dari Android, maka berbasis Android. Karena anak didik kita kan banyak yang menggunakan Android. Ya, gitu Bapak Ibu.
Bisa buat PPT kita pakai aplikasi Canva. Kalau buatnya di Canva, nanti Xpring-nya masuk ke Canva nggak bisa. Tapi kalau membuatnya di Canva, kemudian hasil dari Canva itu dimasukkan atau ditata dalam PowerPoint, baru dimasukkan iSpring bisa. Karena iSpring ini adalah salah satu add-on yang otomatis itu masuk ke PowerPoint kita. Masuk ke PowerPoint. Jadi kalau buatnya dari Canva bisa. Ini pertanyaan dari Bu Masitah Panca. Jadi buatnya dari Canva, kemudian diekstrak atau disimpan, kemudian ditata ulang dalam PowerPoint. Nah, connect ke iSpring-nya itu kita dari PowerPoint, gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang sudah download aplikasi boleh pakai trial dulu untuk pelatihan ini ya. Dalam pelatihan ini tidak harus memasukkan email pendaftaran dan sebagainya. Cukup pakai trial dulu. Nanti kalau suka Bapak Ibu bisa menggunakan crack-nya ya. Nanti kita cari crack-nya. Nah, ini saya gunakan crack yang apa lupa saya. Nanti saya berikan ke Bapak Ibu. Tadi Pak Amran Habsan juga sudah menyiapkan untuk dibagikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai yang trial dulu. Nah, nanti kalau sekiranya cocok dilanjutkan. Kalau kurang suka ya kan nanti tinggal uninstall gitu. Tidak perlu mendaftar dan sebagainya. Modul boleh diambil PPT kita yang sudah ada atau harus buat baru Bu Meita Amalia. Boleh pakai yang sudah ada. Bahkan Bapak Ibu kalau harus download dari karya orang lain asal disertakan penulisnya dan kita copy, jelas sumbernya juga nggak masalah Bapak Ibu. Tidak harus kita create ulang dari awal kita tulis semuanya, tidak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya e-modul atau sudah punya modul bisa digunakan lagi. Ya, yang sudah ada bisa digunakan lagi tapi ditambahkan iSpring-nya ya. Kadang ada yang salah konsep, saya sudah punya Pak, apa harus buat lagi? Ya tidak, kalau kita sedang kegiatannya iSpring ya gunakan iSpring. Nah, kemarin seperti book creator, apa saya buat lagi? Ya tidak usah buat lagi, tapi masukkan ke book creator. Jangan yang sudah ada langsung dikumpulkan. Ini kan konsepnya kita tidak dapat. Karena pembelajaran atau kegiatan yang menggunakan book creator, karena sudah punya tinggal dikumpulkan. Tidak, book creatornya nggak dapat. Tapi kalau sudah ada dimasukkan book creator, boleh. Nah, ini sudah ada, ditambahkan iSpring, boleh. Itu Bapak Ibu. Tidak harus buat baru untuk kepentingan saat ini gitu ya. Oke, saya cari lagi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ada di room untuk raise hand, mengajukan pertanyaan atau menulis dalam chat ya. Mengerjakannya dari laptop Bapak Ibu, tidak harus install ya. Mengerjakannya dari laptop. Cukup dengan menggunakan PowerPoint yang diinstal dengan iSpring. Nah, kok installnya nanti saya berikan. Jadi iSpring-nya nggak perlu diinstal di HP. Template komik apa pakainya sama dengan di e-modul? Ya, sama. Nanti sudah saya berikan Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengcompare atau apa ya, mengkombinasikan lah lebih tepatnya. Mengkombinasikan e-modul, template e-modul dengan template komik, atau modulnya diberikan komik juga akan lebih baik Bapak Ibu. Jadi dalam modulnya itu ada komiknya, gitu boleh. Yang pasti, yang pokok harus ada iSpring-nya untuk kegiatan ini.
iSpring Suite-nya bagaimana? Ya nanti kami berikan link download-nya Bapak Ibu bersama daftar hadir ya. Kalau install iSpring antivirus apa harus dinonaktifkan? Baiknya kalau kita menginstal apapun, itu setelah diekstrak, kita nonaktifkan sementara dulu antivirus real time-nya, kemudian baru kita hidupkan lagi setelah selesai install. Karena biasanya kalau posisi hidup itu ada yang korup. Tautan di YouTube-nya berat, nggak bisa dibuka. Ya, butuh sinyal ya, mungkin banyak sekali yang buka, jadi agak keberatan. Ini pesertanya 4 ribuan, di YouTube sudah 1.000 lebih. Ya. Jadi mungkin banyak yang nyoba untuk membuka. Apakah jika di Word tidak bisa dibuat? Konsepnya di Word, tapi saya sejauh ini kalau mengkonekkan dengan iSpring-nya atau menggabungkan iSpring-nya menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu. Pembuatannya di-share tele sampai ke iSpring ya. iSpring-nya nanti ya, Bapak Ibu, hari Kamis pertemuan berikutnya yang menyampaikan Pak Amran Hapsan ya. Karena ini baru sesi pembuka, sesi pengantar saja, agar Bapak Ibu punya gambaran dan nanti saya berikan iSpring yang memungkinkan untuk mencoba, silahkan. Apakah kita bisa memasukkan link YouTube? Ya, bisa, Bu. Bu Mainaria. Ya, bisa memasukkan YouTube, bisa Bapak Ibu. Apakah materinya harus materi e-modul kemarin? Oh tidak harus e-modul, tapi harus iSpring. Nah iSpring-nya digunakan dalam bentuk komik atau dalam bentuk yang lain, silahkan Bapak Ibu. Dikemas seperti apa, monggo. Yang penting, atau dikemas seperti apa, silahkan. Yang penting pemanfaatan iSpring. Ini adalah salah satu contoh saja, iSpring yang biasa saya gunakan untuk e-modul. Nah, kalau Bapak Ibu bisa dikonsep dengan jenis yang lain, iSpring-nya kami persilahkan ya Bapak Ibu. Oke, saya cari lagi. Bu Erni. Pak, berarti dasar awalnya modul di PowerPoint ya? Konsep iSpring-nya untuk tambahan buatan kuis, video, dan lain-lain. Ya, jadi konsep awal e-modulnya ditata dalam PowerPoint offline dulu. Ya. Jadi lebih mudah kita. Kerjanya lebih santai. Kalau kita sudah punya malah bisa dipakai lagi. Tidak perlu buat baru. Tinggal penambahan saja nanti. Apakah sudah disertai dengan tutorial? Nah, nanti kita serahkan ke pemateri ya, ada tutorial atau tidak. Yang pasti kan di rekaman itu akan dipraktekkan oleh pemateri bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Ya, nanti bisa lihat rekaman setidaknya ya.
Oke, saya cari di room, belum ada yang tanya. Saya cari lagi di YouTube pertanyaannya. Bapak Ibu juga boleh mencari tutorial-tutorial iSpring dari YouTube biar lebih maju atau lebih tahu lebih dulu. Jadi ada persiapan, kami persilahkan Bapak Ibu. Banyak sekali. Adakah kelemahan bagi siswa kelas rendah atau SD? Dari Bu Azelia Rahmahani. Ya. Kalau pemahaman saya sejauh ini, sebagus apapun teknologinya, sesederhana pun teknologinya, sekompleks apapun teknologinya, itu tidak akan berdampak apapun kepada siswa apabila tidak bisa menimbulkan interaksi antara guru dan siswa, sehingga pembelajaran tidak berjalan secara lancar. Jadi kegiatan-kegiatan kita hanya berfokus pada penambahan khasanah saja. Nah, mana yang lebih tepat untuk pembelajaran bisa kita gunakan. Jika sekiranya itu tidak tepat dengan kondisi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, ya kita cari yang lain yang lebih tepat. Kita kan ada terus setiap mingguan. Ya, setiap minggu kita berganti-ganti untuk materinya, mana yang lebih tepat untuk kegiatan pembelajaran. Karena di setiap daerah juga karakternya berbeda-beda Bapak Ibu. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor dari perangkatnya, tentu anak kota dan anak pinggir ya, agak ke desa atau agak ke pelosok itu juga beda perangkat yang dimiliki. Kemudian sinyalnya juga beda, yang ada di tengah kota, di pinggir, di desa itu juga beda sinyalnya. Ya, jadi banyak faktor. Kemudian keseharian anak suka dengan yang tampilan video atau tampilan tulisan dengan membaca atau suka dengan tampilan komik dan sebagainya. Jadi memang kita yang harus benar-benar bisa memahami atau mengerti karakter anak didik kita yang dimau seperti apa. Nah, saya tidak bisa menyampaikan ini yang paling bagus, ini yang paling bagus, tidak. Karena di setiap daerah pasti berbeda. Bisa jadi yang disukai anak didik saya tidak disukai oleh Bapak Ibu, anak didik Bapak Ibu dan sebaliknya. Tapi juga bisa yang disukai anak didik saya juga disukai oleh anak didik Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan yang seperti itu Bapak Ibu. Yang berat untuk membuka tautan download, mohon bersabar Bapak Ibu. Mungkin ini banyak sekali yang mencoba. Ini ada 1000-an peserta yang menyimak saja. Mungkin banyak yang ingin mencoba dari tautan itu. Nah, bisa untuk besok atau kapan ya. Nanti juga akan saya sertakan dalam link urutan daftar hadir ya Bapak Ibu. Untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya. Nah, termasuk daftar hadir yang saya berikan nanti apabila tidak bisa dibuka, ya karena berat, jangan khawatir Bapak Ibu bisa diisi besok, lusa, atau maksimal nanti hari Senin. Saya beri kesempatan hari Senin sampai hari Senin untuk mengisi daftar hadir ya. 1 minggu Bapak Ibu. Karena saya paham betul bagaimana kesibukan dan banyaknya peserta ini akan membuat daftar hadir yang kami bagikan itu agak sulit dibuka. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi, boleh besok, boleh lusa. Saya yakin kalau malam ini sangat banyak yang nyoba, jadi agak berat. Nah, biasanya dari 4.000 peserta itu yang berhasil absen malam hari hanya sekitar 1.000 lebih ya. Nanti pagi ada penambahan jadi 2.000, siang baru 3.000 dan seterusnya. Jadi hari ketiga itu bahkan baru absen hari pertama tidak masalah. Nanti akan ada report dari kami ya Bapak Ibu. Software beli tapi enggak bagi ilmu. Nah, tidak Bapak Ibu, softwarenya tidak beli.
kami berikan softwarenya dan nanti kami berikan crack-nya ya Bapak Ibu ya. Kami tidak merekomendasikan Bapak Ibu untuk membeli softwarenya. Ya. Softwarenya ini memang beli, tapi kan software apapun yang kita gunakan kan harusnya beli Bapak Ibu. Tapi yang terjadi kan kita crack semua. Nah, sebagian besar Microsoft Windows yang kita gunakan apakah beli? Apakah Office yang kita gunakan beli? Apakah Corel yang kita gunakan beli? Sebenarnya itu beli, tapi kita kan tinggal install. Tolong diinstalkan ke servisan komputer. Bayar 100.000, bayar 50.000 selesai. Padahal kalau kita buat, maaf, kita gunakan untuk beli, itu bisa jutaan untuk membeli yang legal. Nah, kita biasanya sebagai orang Indonesia itu sukanya seperti itu. Kita crack saja, jadi nggak beli. Ya memang bagusnya beli, tapi kalau nggak beli bisa. Nanti banyak solusinya. Di online bisa kita temukan dengan sangat banyak ya. Gitu. Jadi kita kan perangkat kita sebagian besar sudah ilegal ya Bapak Ibu, sudah crack, ya, sudah di crack, sudah di diakali biar bisa digunakan. Jarang yang menggunakan legal atau beli Windows legal itu jarang. Yang Windows yang seri education, ya, education series itu kurang lebih 300.000, 350.000. Office-nya nanti beli lagi 700 sekian gitu yang home, ya, belum yang basic, belum yang ultimate. Harganya beda-beda lagi Bapak Ibu. Bisa jutaan kalau software kita beli semua. Jadi harus dipahami gitu Bapak Ibu. Saya tidak ikut pelatihan Book Creator. Apakah mungkin bisa belajar Espring? Ya bisa. Karena beda ya, konsepnya beda. Konsepnya beda. Bahkan tidak ada hubungannya. Cuma hampir mirip. Saya sampaikan hampir mirip. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Hanya hampir mirip. Kalau sudah buat Book Creator bisa digunakan lagi di kegiatan Espring ini. Ya. Kalau kita ngambil gambar dari Google kena copyright, apa ada solusi yang lebih bagus? Nah, kalau kita membuat iSpring ini kan tidak untuk diupload dalam YouTube ya, atau dikirim-kirimnya nggak mungkin kena copyright ya. Jadi aman nanti. Kita kerjanya offline dan kirimnya bisa dalam bentuk APK itu tidak kena copyright. Kalau dimasukkan YouTube ya tentu akan bisa jadi kena copyright. Kita pilih yang free. Pak, grup Telegram jangan di-lock dong ya. Grup Telegramnya saya kunci karena kita belum sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, grup Telegram itu kalau tidak sedang sesi diskusi, saya kunci agar informasi yang saya sampaikan bisa sampai ke Bapak Ibu, tidak tertindih dengan cacat yang lain. Ya, nanti kalau saat diskusi biasanya juga kami buka agar digunakan untuk diskusi bersama, memecahkan masalah bersama atau belajar bersama. Termasuk saya juga belajar dari Bapak Ibu. Nah, nanti grupnya akan saya buka Bapak Ibu, bisa untuk diskusi tentang install Espring. Tapi tidak usah khawatir, karena akan disampaikan ulang, akan dijelaskan ulang oleh Pak Amran Habsan ya Bapak Ibu.
Itu Bapak Ibu sudah 1 jam karena ini hanya materi pengantar ya. Nanti yang telat bisa menyimak ulang ya, bisa menyimak ulang dan ini yang Papua sudah malam ini jam 10 ya, udah mengantuk katanya. Alhamdulillah nanti untuk hari kedua insya Allah kita siang ya. Kita siang kita infokan lebih lanjut ke Bapak Ibu menggunakan grup Telegram ya. Terima kasih untuk sesi hari ini. Saya akhiri. Masih banyak sekali pertanyaan nanti bisa kita pecahkan bersama dalam grup Telegram. Yang belum masuk grup Telegram silahkan masuk grup Telegram melalui formulir pendaftaran kemarin sudah saya sertakan dalam KOP, kemudian sertakan dalam berbagai bagian. Termasuk yang belum bisa menemukan formulir silahkan ketik onedumain.com ya. Formulir yang website yang saya tuliskan tadi ada daftarnya ya, atau daftar onedumain.com. Google sudah bisa menemukan dengan daftar onedumain.com. Nanti klik-klik saja, pilih kegiatannya, masuk ke grup Telegram ya. Kalau grup WhatsApp-nya sudah penuh karena kita hanya buka 1 grup WhatsApp ya. Gitu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, semoga yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan, menambah ridha Allah, mendekatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan pastinya bisa dicatat sebagai amal jariah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.